Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, semangat luar biasa. Oke, sekali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, semangat luar biasa. Oke ya, hebat semuanya. Jadi hari ini saya bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa yang sudah siap belajar. Ya, jadi sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini ya dalam pembelajaran gambar teknik, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat ya, walaupun mungkin kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama untuk membuka masker, tapi saya harap kita bisa sama-sama tetap terus untuk taat ya dalam prokes 5M supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini ya, saya ingin mengaksen kehadiran kalian satu persatu. Aldo, hadir ya. Ya oke, bagi yang hadir bisa angkat tangan ya biar saya tahu kehadirannya. Isroi Saki, Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Kristio. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Nggak hadir. Kemana keterangannya? Apa ya? Oke, Muhammad Arifin. Hadir. Muhammad Azriel. Hadir. Muhammad Ibnu Dwi. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Muhammad Nur Agung. Hadir ya. Muhammad Ramadan. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Zaini. Hadir. Nia Patricia. Nurholis Madin. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Iqbal. Ramadan. Oke, Renita Amela. Oke, Sera. Wira Sastra Kubala. Hadir ya. Oke, jadi ada 2 orang yang nggak hadir ya tanpa keterangan. Ya. Oke, saya akan membagikan ya hasil penilaian dari diskusi kelompok kalian minggu lalu. Untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, saya untuk kelompok 4. Oke, itu ya. Jadi dari apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian hasilkan ya, seminggu yang lalu kalian sudah mengerjakan, kemudian juga baik itu diskusi maupun gambar teknik ya sudah kalian buat sebaik mungkin. Nah, ketika saya nilai ya hasilnya sesuai dengan harapan ekspektasi saya. Jadi kalian sudah menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya, jadi apa yang sudah kalian kerjakan baik dalam bentuk diskusi, baik bentuk gambar ya sudah mulai ada peningkatan dari tugas yang pertama. Ya, jadi kalian bisa lebih baik lagi dan saya harap pada hari ini juga kalian bisa menghasilkan tugas yang lebih baik lagi ya, dari 2 pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut lagi ya untuk materi gambar teknik. Jika minggu lalu ya kita mempelajari gambar teknik sistem Amerika, hari ini kita akan mempelajari gambar teknik sistem Eropa. Ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya ingin bertanya dulu mungkin dari sebagian dari kalian ya, mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu. Kira-kira untuk sistem Amerika ini ya, yang paling banyak menggunakannya ini di negara mana saja untuk sistem penggambarannya? Ada yang mau jawab? Ayo, sudah ada bocorannya loh, ada namanya. Amerika. Ya oke, selain di Amerika juga ya, ada juga di Jepang ya, kemudian ada juga di Belanda. Jadi selain negara Amerika. Nah, Indonesia juga ada juga menggunakan sistem ini ya ketika dia bekerja di perusahaan-perusahaan atau kontraktor Amerika ya, jadi disesuaikan dengan kondisi negara atau asal negaranya, jadi supaya orang bisa mengerti komunikasi gambar yang kita buat ya. Nah kemudian juga
kita hari ini akan melanjutkan untuk proyeksi Eropa, di mana proyeksi Eropa ini dia sedikit berbeda ya dari proyeksi Amerika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kita juga harus tahu dan menguasai kedua sistem proyeksi ini, baik itu Amerika maupun Eropa. Ya, jadi supaya nanti ketika kalian terjun di dunia kerja, kalian gak kaget lagi. Oh, ini sistem apa, Pak? Oh, ini sistem apa, Bu? Seperti itu ketika bertanya dengan tempat kita bekerja. Jadi kita sudah tahu, sudah paham, oh ini bisa menggunakan sistem Amerika, ini bisa menggunakan sistem Eropa. Ya, hari ini kita lanjut ke sistem Eropa. Ya. Nah, secara umum ya, garis besar pembelajaran akan saya jelaskan di sini. Kembali lagi ya, saya mengucapkan selamat datang ya di pembelajaran kita hari ini untuk gambar teknik. Hari ini kita akan mulai seperti biasa ya. Kita akan memulai dengan mengetahui kompetensi inti, kemudian juga kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran hari ini. Jadi supaya kita bisa tahu ya apa saja yang menjadi harapan kita ya setelah selesai mengikuti pembelajaran hari ini. Ketika kita sudah selesai, kita bisa dapat apa aja sih ya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan kompetensi inti dulu ya. Nah, di kompetensi inti ya, kita diminta untuk memahami, menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual dan operasional lanjut dan juga metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja bisnis, konstruksi dan properti ya, pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks. Jadi sama seperti pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Jadi kita diminta untuk memahami, menerapkan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi dari sistem Eropa secara spesifik untuk hari ini. Nah, kemudian yang kedua dari kompetensi intinya itu adalah melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, alat kerja seperti apa aja sih yang digunakan dalam penggambaran biasanya? Ada yang mau jawab? Ya, ketika kita membuat gambar, apa aja? Pensil, apa lagi? Penggaris, hapus, kertas, kemudian apa lagi? Ayo, kalau misalnya membuat lingkaran, apa yang kita perlukan? Membuat lingkaran apa? Jangka ya. Kemudian kalau membuat lengkungan, busur ya, atau penggaris lengkung. Nah, seperti itu yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian juga terkait dengan melaksanakan tugas spesifiknya ini ya, ini terkait dengan penggambaran. Dia menggunakan sistem apa? Ya, kalau minggu lalu kita menggunakan sistem Amerika, hari ini kita menggunakan sistem Eropa. Ya, jadi sedikit berbeda ya. Nah, kemudian juga kita melaksanakan tugas spesifiknya. Ini nanti kita dalam bentuk tugas proyek nantinya ya. Selain diskusi yang sudah kalian kerjakan sebelumnya di rumah. Nah, hari ini untuk diskusinya kalian akan menerapkannya dalam bentuk tugas proyek nantinya. Jadi tugas proyek ini dikerjakan secara perorangan di dalam kelompok ya. Nah, kompetensi kerja ya, jadi menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Dikatakan di sini dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Ya, jadi kita diminta untuk menunjukkan keterampilan kita untuk menalar, kemudian mengolah gambar ya, dan kemudian juga menyaji secara efektif. Jadi bagaimana kita menyaji, membuat gambar supaya dia rapi ya, kemudian juga enak dilihat dan juga komunikatif ya, itu penting sekali. Nah, kemudian juga
sini ya. Mengolah menjadi secara efektif, kemudian kreatif ya, produktif ya, kritis, mandiri ya, secara perorangan, kemudian kolaboratif ketika kalian berdiskusi di dalam kelompok. Nah, kemudian komunikatif ya, komunikatif ini dalam artian baik kalian dalam kelompok ya, ketika kalian saling berdiskusi, saling menyampaikan pendapat masing-masing. Kemudian juga ketika kalian membuat gambar ya, ketika kita menyajikan gambar ya, itu gambar kita harus komunikatif. Ya, kemarin saya temukan ada beberapa orang yang kelupaan membuat keterangan nama gambarnya. Ya, jadi saya tidak tahu ini gambar tampak atas atau tampak depan. Ya, jadi jangan sampai lupa ya, supaya gambarnya ini bisa komunikatif ya, kalian harus menyertakan keterangan nantinya di gambar kerja kalian supaya bisa tahu oh ini tampak depan, ini tampak samping ya, ini tampak atasnya. Itu jangan sampai lupa ya. Nah, ini untuk kompetensi intinya. Ya. Kemudian saya lanjut lagi ke kompetensi dasar dan juga IPK. Ya. Kita sudah sampai ke pertemuan yang ketiga ya. Ini. Jadi untuk IPK-nya ini hampir sama ya. Yang pertama itu adalah menerapkan prosedur membuat gambar proyeksi ortogonal 2D. Ini secara pengetahuannya ya. Nah, kemudian untuk secara keterampilannya kalian diminta untuk menggambar proyeksi ortogonal 2D atau 2 dimensi ya. Nah, kemudian untuk indikatornya ya, keberhasilan kalian dalam belajar hari ini adalah yang pertama itu adalah mengimplementasikan ya, konsep dan aturan gambar proyeksi 2D ya. Sistem Eropa ini berpegang pada aturan pembuatan gambar tampak ya. Jadi kalian diminta untuk mengimplementasikan ya, menerapkan, membuat ya secara langsung dari segi pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan cara dan penyajian gambar proyeksi ortogonal 2D sistem Eropa berpegang pada aturan pembuatan gambar tampak. Di diskusi sebelumnya ya, yang sudah kalian lakukan di rumah, kalian sudah mencari bagaimana sih cara dan juga menyajikan gambar proyeksi Eropa, dan melalui materi juga sudah kalian pelajari ya, sudah kalian baca. Nah, hari ini ya kita diminta untuk menyimpulkan cara dan penyajiannya itu seperti apa ya, supaya nanti ketika kita menerapkannya dalam proyek penggambaran kita tidak kesulitan lagi ya, jadi kita bisa dengan mudah mengerjakannya. Kemudian yang kedua ya, untuk menggambar proyeksi ortogonal ya, kompetensi dasar, indikator pencapaiannya. Yang pertama ini adalah menentukan letak atau posisi hasil gambar proyeksi ortogonal 2D sistem Eropa berdasarkan bukaan bidang proyeksi berpegang pada aturan pembuatan gambar tampak ya. Jadi kita diminta untuk menentukan letak atau posisinya ya, dari posisi gambar tersebut. Jadi supaya gambar ini bisa kelihatan, oh ini gambar proyeksi Eropa berdasarkan letak dan posisi hasil gambarnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua ya, untuk kompetensi dasar dari keterampilan adalah membuat gambar proyeksi ortogonal 2D sistem Eropa berdasarkan bukaan bidang proyeksi berpegang pada aturan pembuatan gambar tampak. Nah, di sini kita diminta untuk membuat gambar. Nanti pada tugas proyek kalian akan membuat gambar secara perorangan ya, untuk membuat gambar proyeksi ortogonal 2D ini. Nah, sekarang saya lanjut ya ke bagian tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan 3 hari ini ya ada 4 ya. Yang pertama ini adalah mengimplementasikan konsep dan aturan gambar proyeksi 2D ya, jadi berpegang pada aturan ya atau SKN bidang gambar bangunan ya, menggambar proyeksi bangunan dan juga menggambar tampak dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyimpulkan cara dan penyajian gambar proyeksi ortogonal ya, berpegang pada aturan gambar ya sesuai dengan SKN bidang gambar bangunan juga, yaitu menggambar proyeksi bangunan dan juga menggambar tampak dengan benar. Kemudian yang ketiga ini adalah menentukan ya letak posisi hasil gambar proyeksi ortogonal
Ya, sistem Eropa secara umum ya berdasarkan bukaan bidang proyeksi ya, sesuai dengan aturan SKN bidang gambar bangunan ya, menggambar proyeksi bangunan dan juga menggambar tampak dengan benar. Ya, kemudian yang keempat, ini adalah membuat gambar ya, proyeksi ortogonal 2D sistem Eropa berdasarkan bukaan bidang proyeksi berpegang pada aturan gambar sesuai SKN menggambar proyeksi bangunan dan juga menggambar tampak dengan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ini adalah mengimplementasikan konsep, yang kedua adalah menyimpulkan cara dan penyajiannya, kemudian menentukan letak dan posisi hasil gambar, kemudian yang keempat adalah membuat gambar proyeksi itu sendiri. Ya. Jadi ini harapannya setelah kita selesai mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Nah itu ya. Nah kemudian silahkan kalian sambil buka materi dan juga LKPD yang sudah saya bagikan melalui grup WA ya. Untuk linknya silahkan kalian sambil membaca. Kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nah, untuk mengingatkan lagi ya, ini masih saya ulang ya untuk pendahuluannya. Jadi proyeksi ya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambarkan penglihatan mata kita dari suatu benda dari 3 dimensi ke dalam kertas ya, kertas gambar 2 dimensi sehingga apa yang dilihat atau dipandang sesuai dengan penglihatan mata kita. Ya, jadi proyeksi ortogonal ini ya, ini dia membuat suatu gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ya, kemudian untuk sistemnya dia di sini ada 2 ya. Masih ingat sistem Eropa itu termasuk kuadran berapa? Kuadran 1 ya. Kemudian untuk sistem Amerika dia masuk ke kuadran 3 ya. Jadi itu jangan sampai lupa. Jadi secara umum ya penjelasannya untuk sistem Eropa paling gampang ya kuadran 1. Kemudian untuk sistem Amerika dia ada 3 atau kuadran 3. Nah, kemudian kita lanjut ya, ke materi untuk pertemuan 3. Nah, di sini kan saya mulai dulu ya dari persepsi dulu sebelumnya untuk untuk proyeksi gambar Eropa. Ya, jadi supaya kita bisa tahu gambarannya, kemudian juga seperti apa sih ya proyeksi Eropa itu sendiri. Ya, di sini ada sebuah video ya, ada seorang instruktur gambar yang nanti akan menjelaskan apa sih itu proyeksi Eropa. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Prinsip pertama, kalau untuk proyeksi Eropa, kita belajar Eropa dulu. Prinsipnya ada ini ya, benda diputar, ya kan orang tetap di tempat. Jadi orang di sini maksudnya ada orang yang menggambar benda. Bagi contoh, bendanya ini, benda ini, tampak depannya, jadi tampak depan. Untuk kita bisa melihat tampak dari sebelah kiri, dari sini, maka benda ini harus kita putar ke kanan. Jadi bendanya di sini ada nampak garis putus, ya, artinya bahwa di sebelah sini ada step atau ada garis karena step yang ada di belakang sini. Tapi karena dia terhalang maka garisnya jadi putus-putus. Ini prinsip dari Eropa, proyeksi Eropa. Nah, itu juga kalau untuk kita melihat tampak dari atas, maka kita putar dia ke bawah. Maka kita lihat dia ini 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Itu prinsipnya. Nah, itu prinsip dari proyeksi Eropa. Ya oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dari penjelasan ini ya.
Kalau misalnya saya ulang ya, di sini ada benda diputar ya, kemudian orang tetap di tempat. Ya, ini kata kuncinya. Ya, jadi ada dua. Sekali lagi, benda diputar, ya, orang tetap di tempat. Jadi artinya ketika kita melihat suatu benda atau proyeksi 3D, ya, jadi kita tetap berada di posisi kita yang sekarang. Bendanya ini yang diputar. Ya, kalau misalnya kita mau lihat tampak kiri, ya, otomatis dia diputar yang sebelah kirinya. Kemudian kalau mau lihat tampak kanan, diputar tampak kanannya. Kita posisinya tetap. Bendanya yang diputar. Kalau kita mau lihat tampak atas, dia posisinya di atas. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan suatu benda 3 dimensi, cara menghayalnya ya, di sini sudah ada dua ya. Kata kuncinya yang pertama ini adalah benda diputar, orang tetap di tempat. Jadi bayangkan seolah-olah bendanya ini diputar. Ya, walaupun dia kelihatannya dalam 3 dimensi tergambar di kertas. Ya, jadi ketika dia diputar, itu bentuknya seperti apa. Ya, jadi itu jangan sampai lupa. Ya, caranya. Kemudian sebelah kiri, sebelah kanan, ya itu posisi ketika kita melihat gambar. Jadi bukan sebelah kanan atau sebelah kiri ketika kita saling hadap-hadapan. Ya, kalau kita hadap-hadapan seperti ini ya, kanan saya itu adalah kirinya kalian, ya kan? Kalau kiri saya itu adalah sebelah kanannya kalian. Tapi kita sepakat untuk sebelah kanan, sebelah kiri adalah posisi ketika kita melihat gambar benda tersebut. Sesuai dengan posisi kita. Kalau dia sebelah kanan berarti dia di sebelah sini. Kalau di sebelah kiri dia berarti di sebelah sini. Ya, dari lihat penglihatan gambar tadi. Oke, sampai di sini dulu dari penjelasan ya di persepsi. Apakah ada yang tidak bertanya? Apakah ada yang tidak bertanya? Sekali lagi saya tanya ya. Kelihatannya ada banyak ya pertanyaan. Oke, silakan bagi yang mau bertanya, bagi yang masih bingung terkait persepsi ini. Ya, yang diam-diam tadi masih bingung ya? Sekali lagi ya, saya ulangi biar semuanya jelas ya. Pertanyaan saya adalah apakah ada yang tidak bertanya? Ya. Siapa? Yuk, tunjuk tangan yang tidak bertanya. Satu orang aja. Berarti yang lain ada pertanyaan. Ya, 2 orang, 3 orang ya, sekali lagi. Ya, saya ulangi biar tidak bingung. Apakah ada yang tidak bertanya? 1, 2, 3. Ayo, jangan malu-malu ya. Ada yang tidak bertanya? Oke, silakan turun tangan. Ya, berarti tidak ada pertanyaan semua ya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian tahu bedanya gambar sistem Eropa dan sistem Amerika itu di mana? Terbalik. Yang nyari? Terbalik. Terbalik gimana? Kalau yang Eropa kan Ya. terbalik terbalik. Namanya yang terbalik. Ada yang bisa menyempurnakan? Jawaban dari Mira. Perbedaannya apa sih? Sistem Eropa sama sistem Amerika. Boleh buka materi ya, yang ada. Jadi untuk mengingatkan lagi. Katanya tadi kan semua paham. Kalau udah paham semua ya saya tanya. Ya. Kira-kira apa sih perbedaannya? Renita? Aldo? Kira-kira apa bedanya dong? Antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Hari ini kita membahas proyeksi Eropa nih. Ya. Nah sekarang bedanya apa dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tadi si Mira bilang terbalik ya, tapi terbaliknya itu apa ya? Apanya yang terbalik bedanya? Ayo yang nyari sedikit Azriel. Arah pandangannya terbalik. Arah pandangannya terbalik, terutama yang sebelah mana yang terbalik? Kalau Amerika, tampak kanannya sebelah mana sih? Sebelah kanan. Kalau Eropa, tampak kanannya di sebelah mana? Kiri. Sebelah Kiri. kiri. Ya, itu yang terbalik yang Mira maksudkan tadi. Ya.
Oke ya, jelas semua ya perbedaannya. Jadi kalau Amerika tampak kanan atau tampak kiri, dia posisinya di sebelah kanan atau kiri. Kalau Eropa itu kebalikannya, tampak kanan di sebelah kiri, tampak kiri di sebelah kanan. Ya, jadi itu jangan sampai lupa ya. Dimanapun kalian berada, ya dimanapun kalian ditempatkan kemudian ya, kalian harus tahu ya konsep sederhananya seperti itu. Ya. Oke, ya. Kalau sudah jelas semua, sekarang saya masuk ke materinya. Untuk materi ya, proyeksi ortografi sistem Eropa kuadran 1. Pada proyeksi kuadran pertama, semua pandangan ini diproyeksikan pada bidang di belakang benda, sedangkan bendanya diproyeksikan pada kuadran pertama. Ya, sedangkan susunan dari arah pandangan adalah pengamat ya atau observer atau kita sendiri ya yang melihat. Nah, kemudian benda dan bidang gambar. Nah, di sini ada gambar untuk pembagian kuadran, kemudian juga untuk perletakan benda dan juga arah atau tempat penggambarannya nanti. Jadi materi kalian sudah ada ya. Kalau di sini mungkin dia terlihat lebih kecil, jadi sambil kalian lihat di materi yang sudah saya bagi ke kalian ya, sambil kalian baca. Semuanya sudah ada di sana ya. Nah, kemudian untuk penggambarannya ya, untuk proyeksi ortografi sistem Eropa ya, jadi proyeksi siku dari garis ya ataupun bidang pada prinsipnya sama saja, yaitu dengan mencari titik-titik proyeksinya kemudian dihubungkan satu dengan lainnya sehingga mendapatkan proyeksi dari garis atau bidang yang dicari. Sebagai contoh di sini ada contoh titik A2 ya pada gambar tampak depan ya. Di posisi tampak atas ya, dia ada di posisi titik A1. Nah, sekarang kalau misalnya kita membuat gambar tampak sampingnya ya, tanpa kita tentukan dulu apakah ini tampak samping kiri atau kanan loh ya. Tapi cara memproyeksikannya yang menjadi poin atau inti dari penjelasan ini. Ya, titik A3 ini didapatkan dari pembiasan titik A2 dan juga A1. Ya. Jadi caranya A2 ini tinggal diproyeksikan ke sebelah samping ya. Kemudian untuk yang A1 dia diproyeksikan ke garis sumbu Y, kemudian diputar dengan jangka atau garis 45 derajat ya, jajar seperti ini, kemudian dia ditarik ke atas sehingga dia ketemu titik A3. Jadi posisi dari tampak atas dia kelihatan di A1, tampak depan dia posisinya di A2, tampak samping ya A2 dan A1 ini dia ada di A3. Ya, jadi seperti itu proyeksi pembiasannya. Ya. Jadi supaya kalian tahu ya. Jadi ini berdasarkan pembiasan titik namanya. Ya. Kemudian kalau misalnya dikembangkan lagi ya, kalau misalnya ini ada gambar kotak ya, itu tinggal dibiaskan, sama aja caranya. Kalian sudah belajar kan di matematika untuk diagram seperti ini ya, koordinat ya. Nah, ini penerapannya di gambar. Jadi apa yang kalian pelajari ya di matematika ya, mungkin kalian banyak menghitungnya ya. Kalau di gambar ya, kalau di produktif kita lebih enak, lebih nyantai. Kita hanya diminta menggambar saja. Ya, kita tidak diminta menghitung di sini. Nah, kemudian saya lanjut ya ke bagian berikutnya. Nah, proyeksi ortografis sistem Eropa. Nah, ini untuk komposisiannya, penempatannya. Tampak depan, tampak atas ya, atau denah, kemudian tampak samping kiri. Ya. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat ya. Jadi ada satu benda ya. Kalau dia dilihat dari tampak atas denahnya ya, bagian yang diarsir ini, posisinya dia seperti ini ya. Kemudian ketika ditampak depannya, ternyata dia tegak lurus ya, menyentuh dasar dari lantai. Nah, kemudian ketika dia diproyeksikan untuk membuat gambar tampak sampingnya, tingginya ini tinggal dia dipindahkan ya, tegak lurus ya, horizontal, sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang bagian bawah ini tinggal dia dibiaskan ke garis sumbu Y, kemudian diputar, kemudian dia diteruskan ke atas naik. Nah, sehingga dia bisa ketemu tampak samping kiri, bentuknya seperti ini. Dari dasarnya yang berupa gambar denah dan juga tampak depan.
Jadi secara umum untuk penggambaran ortografis ini, sekali lagi saya ingatkan ya, kita hanya memerlukan pengukuran itu hanya ada pada dua tempat aja, yaitu pada gambar denah, ya. Kemudian yang kedua ini adalah pada tampak depan. Tampak samping ini dia mengikuti aja, karena dia tinggal membiaskan garis ya, baik dari tampak depan maupun dari tampak atas. Kita tidak perlu mengukur lagi. Yang kita lakukan adalah membiaskan garis dari tampak atas, tampak depan, ya, kemudian terciptalah tampak samping kiri atau tampak samping kanan nantinya. Kita tidak perlu mengukur untuk yang gambar yang terakhir. Itu hebatnya. Ya, kalau kalian menguasai teknik ini, ya saya yakin gambar yang di pertemuan pertama kalian menyelesaikannya setengah jam. Kalau yang ini sudah tahu tekniknya ya, sudah 2 kali pelatihan, saya yakin 15 menit paling lama ini sudah selesai semua. Kalian bisa mengumpulkannya lebih cepat dan gambar lebih bagus. Nah, kemudian saya lanjut ya. Nah, ini masih sama ya. Cuma ini di sini dia ada gambar proyeksi 3 dimensinya. Dari gambar proyeksi 3 dimensi ini dia dirubah ke bentuk tampak depan, tampak atas, kemudian juga tampak samping kiri. Ya, di sini posisi tampak depannya dia ada pada bagian ini. Ketika dia terlihat. Nah, tampak depannya dia memperlihatkan bidang miring, kemudian bidang tegak ini ya, kemudian lingkaran tembus, ya, kemudian juga lubang kotak ya, yang terlihat dalam bentuk garis putus-putus. Ya, kemudian bidang miring ini dia terlihat miring, ya, tampak depannya. Kemudian untuk tampak atasnya, ketika dia dilihat dari bagian atas, bidang ini ya, ini terlihat di sini. Nah, kemudian untuk lubang tembus lingkaran dia tidak terlihat. Ya, makanya dia dibuat dengan bentuk garis putus-putus. Nah, kemudian kotak bagian bawah ya, kotak tembus ini, lubang kotak ini dia terlihat garisnya penuh ya, karena dia terlihat sisi bagian ininya. Kemudian untuk tampak samping kiri, ketika dia dilihat dari bagian kiri ya, dia posisinya di sebelah kanan. Nah, di sini dia memperlihatkan garis putus-putus ya, bahu pada bagian ini. Dia tidak terlihat dari bagian samping kiri. Jadi kalau misalnya kita mau melihat tembus ya, garis yang kita buat ini adalah garis putus-putus. Kemudian terlihat di sini lubang tembus bulat ya, dalam garis putus-putus juga, dan juga lubang kotak pada bagian bawah dia juga dalam bentuk garis putus-putus. Kemudian bidang miring ini ya, pada bagian ini dia tergambar miring, tapi bidang miring yang sebelahnya dia tergambar lurus ya, karena dia tidak terlihat bidang miring. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, untuk macam-macam pandangan ini sama saja ya, secara umum dengan gambar proyeksi Amerika. Jadi gambar proyeksi pada bidang di depan berada di depan benda, ini disebut dengan tampak depan ketika kalian melakukan penamaan nantinya ya. Kemudian untuk gambar proyeksi ya pada bagian atas benda ya, ini disebut dengan tampak atas. Kemudian gambar proyeksi benda di sebelah kanan ya, atau sebelah kiri disebut pandangan samping kanan atau samping kiri ya. Nah, kemudian ini posisinya ya, supaya kalian bisa tahu ya untuk penamaannya, tampak atas ya, tampak depan, tampak bawah, samping kanan, samping kiri, dan juga belakang ya. Saya kira di sini tidak ada kesulitan ya, cuma sering terjadi itu adalah kelupaan saja dalam penamaannya. Jadi supaya nanti gambar kalian jelas, jangan lupa untuk membuat nama gambar. Ya, sekali lagi. Jadi supaya gambar ini jelas, oh ini tampak depannya, ini tampak sampingnya, ini tampak atasnya. Ya. Sekarang saya lanjut ya. Yang berikutnya, membuat gambar proyeksi isometri. Nah, di sini langkah-langkahnya. Ya, caranya. Jadi kita biasanya akan menemukan satu gambar proyeksi isometri benda. Saya ambil contoh seperti ini nih bendanya, sederhana aja, sebuah kotak, kemudian dibuat cowakan kotak juga. Nah, bagaimana cara membuat gambar proyeksi sistem Eropa, ya, secara ortografis dari benda isometri ini. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah
membuat atau menentukan posisi depannya. Ya, ini posisi depannya di mana? Kalau awalnya tadi kan kita nggak tahu posisi depannya di mana, ya enggak? Posisi depannya kita tentukan dulu sebelah sini nih, ya, tampak depannya. Nah, kemudian lanjut lagi ya, kita membuat garis horizontal atau garis sumbu X-nya ya pada bidang gambar kita. Nah, kemudian yang berikutnya membuat garis vertikal sumbu Y. Ya. Nah, kemudian lanjut ya, kita menggambar denah atau tampak atas dari benda ini. Ya, tampak atasnya sebelah sini nih. Ya. Nah, ini patokan untuk ukurannya. Kita bisa lihat panah merah ini ya. Ini dia sama dengan kedalamannya, kemudian untuk lebarnya, ya. Kemudian juga untuk cowakan kotak ya pada bagian atas ini sama dengan ini lebarnya, patokan ukurannya. Jadi supaya tahu ya, ini ngambilnya dari mana sih ya. Jadi ketika dia dilihat dari atas, dia bentuknya seperti ini ya patokannya. Bisa dilihat ini bahu bagian atas pada bagian ini ya. Ini bahu pada bagian bawahnya ya, pada bagian ini. Oke, sudah membuat gambar denah ya atau tampak atas. Jangan lupa kasih keterangan tampak atas atau denah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjut ke menggambar tampak depannya. Jadi kita biaskan garis ya dari denah ini tegak lurus ke atas ya. Nah, kemudian baru kita gambarkan tampak atasnya, tampak depannya maksud saya ya. Jadi untuk lebarnya ini kita sudah dapat dari pembiasan ini. Sekarang yang kita perlu ukur ini hanya ukuran tingginya. Ya, tingginya ini berapa? Ya, kalau dapatnya ini dari sini. Ya. Nah, dilihat pada garis kuning ini. Jadi tinggi garis kuning ini ya sama dengan tinggi garis kuning ini. Ya, begitu juga pada bagian ini ya, sama dengan ini. Kemudian ini juga sama dengan ini. Ya, itu yang kita ukur. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian kalau sudah tampak depan ya, jangan lupa juga kasih keterangan nama tampak depan seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih yang masih belum lagi digambar? Tampak depan sudah, denah sudah, apa lagi? Tampak samping kiri. Ya, oke. Pintar-pintar semua kok sudah ya. Sekarang saya lanjut ya, tampak samping kiri. Nah, cara pembuatannya bagaimana sih ya? Nah, seperti ini. Dari gambar tampak depan ini dibiaskan ke samping, ya ke arah sebelah kanan, ya untuk membuat samping kiri. Kemudian, ya, pada bagian bawah ini juga kita biaskan ya ke sumbu Y. Kemudian kita tarik garis ke atas ya 45 derajat atau dengan menggunakan jangka. Posisi titik nolnya di sini, kemudian tinggal diputar ya kalau menggunakan jangka. Tapi kalau menggunakan penggaris 45 derajat, tinggal buat garis miring seperti ini. Nah, kemudian tarik ke atas, ya, tegak lurus ke atas. Karena bendanya ini kebetulan lurus semua ya. Kalau dia miring mungkin ada kesulitannya nanti. Ya, kita akan membiaskan satu persatu. Tapi karena dia lurus, ya, mungkin lebih mudah. Ini sudah ketemu ya untuk kedalamannya dan juga untuk tinggi dari benda ini sendiri. Nah, sekarang tampak sampingnya tinggal kita gambar ya. Sudah seperti ini. Nah, di sini ada bagian yang tidak terlihat kalau kita lihat dari sebelah kiri. Makanya kita gambarkan dengan garis putus-putus ya. Karena kita melihatnya dari sebelah sini. Jadi bahu pada bagian ini atau kerowakan atau cowakan pada bagian ini ya, ini dia tidak terlihat dari sebelah kiri secara penuh. Makanya dia dibuat dengan gambar garis putus-putus ya. Seperti ini. Jadi garis biru ini dia sama dengan ini ya. Garis biru ini sama dengan ini. Garis biru yang horizontal ini dia sama dengan ini. Kemudian, jadi supaya tahu ini ngambil garisnya di mana. Jadi kita menggunakan proyeksi titik tadi. Ya. Ini adalah proyeksi yang paling mudah untuk pembuatan gambar. Ya. Kemudian jangan lupa kasih keterangan tampak samping kiri. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai,
ini tadi gambar jadinya. Jadi tampak depan ya, tampak ke atas dan juga tampak samping kiri. Ada yang tidak mau ditanyakan lagi? Ada satu orang yang lain? Tidak mau bertanya? Atau ada yang mau bertanya? Yang nggak angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak mau bertanya juga ya? Ya oke. Kalau tidak mau bertanya berarti saya anggap semuanya sudah jelas ya. Jadi tinggal kalian tunjukkan nanti di penggambaran bagaimana cara pembuatannya. Ya. Oke. Nah sekarang ini ada beberapa pertanyaan ya yang menjadi soal bagi kalian, baik itu dalam menyelesaikan tugas diskusi kalian sebelumnya maupun dalam penyelesaian tugas proyek hari ini. Jadi ada 4. Jadi yang pertama ini adalah pengetahuan apa aja sih yang diperlukan ya untuk membuat gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa. Jadi pengetahuan apa saja yang kalian perlukan. Yang kedua, ini adalah bagaimana menentukan letak atau posisi gambar tampak pada proyeksi ortogonal sistem Eropa. Pertanyaan kedua yang harus kalian jawab nantinya. Kemudian yang ketiga, bagian apa saja pada suatu objek benda yang diperlihatkan pada gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa. Kemudian yang keempat, ini adalah bagaimana cara membuat gambar proyeksi ortogonal ya sistem Eropa dari suatu objek sederhana. Jadi bagaimana cara membuatnya? Ini nanti akan kalian jawab juga ya di tugas proyek yang akan kalian kerjakan hari ini. Oke ya. Ada yang tidak mau bertanya lagi sampai di sini? Ada? Ada yang tidak mau bertanya? Oke, semuanya sudah jelas ya. Nah, sekarang silakan sambil kalian membuka LKPD kalian masing-masing ya. Silakan kalian membentuk kelompok ya, masing-masing kelompok 3 orang ya. Jadi silakan menggunakan area ruang kelas kita ini ya. Kalau misalnya terlalu mepet ya, terlalu dempet ya, ketika kalian berjejer seperti ini. Ya, jadi silakan kalian bergabung dalam kelompok dulu. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, Dok. Silakan ambil di tengah-tengah sini pun ya, nggak apa-apa. Daripada terlalu mepet ke selatan. Ini aja. Roy. Kebetulan. Jangan biar nggak terlalu mepet biar nggak jalan nanti kalau mau masuk. Tengah-tengah pun nggak apa-apa. Mana? Ya, oke ya, tenang dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi silakan kalian buka LKPD masing-masing ya di LKPD 3 yang sudah saya bagikan di grup WA linknya. Ini membuat gambar proyeksi ortografi sistem Eropa judulnya. Kemudian kalian mengerjakan tugas ya pada poin yang pertama ini tugas diskusi. Ini sudah kalian kerjakan sebelumnya ya di rumah masing-masing. Nah kemudian yang kalian kerjakan hari ini adalah fokus ke gambar teknik tugas proyeknya. Ya, jadi silakan kalian baca di sana ya. Nah kemudian untuk tugas ini nanti ya ini saya kumpulkan kalian dalam kelompok ya. Nah silakan ya nanti di dalam kelompok ya, kalian bekerja. Kemudian untuk tugas penggambaran proyeknya ini kalian kerjakan secara perorangan. Ya, jelas ya. Nah nanti untuk pelaporannya ini dilakukan dalam kelompok. Ya, jadi masing-masing per kelompok nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing.
dari apa yang kalian diskusikan sebelumnya. Jadi buat rangkumannya ya, kemudian dibacakan sambil kalian menampilkan tugas proyek yang sudah kalian buat pada hari ini. Ya. Nah, jadi hari ini silahkan ya untuk pendahuluan dalam kelompok masing-masing tentukan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa anggotanya. Karena ketua ini nanti akan bertugas sebagai presentator nantinya ya, yang akan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Kemudian untuk yang dua lainnya akan membantu untuk pengumpulan materi ya untuk presentator menyampaikannya nanti. Ya, silakan ya dalam kelompok silakan kalian tentukan ya siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi anggota. Ada yang jadi anggota juga kan? Anggota Kelompok satu. Oke. Yang menjadi ketuanya siapa? Ya. Oke, nanti persiapan untuk presentasi ya. Untuk sekretarisnya sudah ditentukan. Mencatat hal-hal yang perlu. saya. Ya. Ya. Kemudian di sini juga ya, nanti kalian membuat ya hal-hal yang disepakati apa aja ya, mulai dari pemilihan aktivitas, kemudian juga waktu penyelesaian proyek, kemudian hal-hal yang dilaporkan apa saja nantinya ya, dan juga alat bahan yang diperlukan, kemudian juga batasan-batasannya. Jadi kalian buat dalam satu lembar kertas. Ini nanti kalian akan sampaikan sebagai bahan pelaporan kalian nanti ya, selain gambar yang kalian buat. Jadi kerjaan saya mungkin ya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Oke, ada yang mau sampaikan dari kelompok yang sudah kesulitan? Yang dimaksud hal-hal yang dilaporkan itu apa? Selama yang kalian temukan, apa aja yang kalian temukan dalam pekerjaan apa saja ya? Ya gambar, kemudian apa saja ya yang dari hasil diskusi kalian kemarin. Ya, itu yang kalian sampaikan ke sana yang kalian lakukan. Jadi enggak perlu istilahnya ya ditulis semua seperti itu. Jadi kalian tarik poin-poinnya aja, poin-poinnya apa aja dari hasil yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Oke ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 ketuanya siapa? Aldo ya. Siap-siap presentasi ya Aldo ya. Mewakili kelompok. Untuk sekretarisnya? Bentar. Ini ya. Ya oke. Nanti seperti biasa ya, jangan lupa nanti silahkan kalian sepakati ya hal-hal mulai dari pemilihan aktivitas ya, dengan waktu penyelesaian proyek, kemudian hal-hal yang akan kalian laporkan juga, kemudian alat yang dipergunakan ya, kemudian juga batasan-batasan dalam pemilihan proyek. Ini nanti yang akan kalian laporkan ke depan ya, yang akan dibacakan oleh ketua kelompok nanti ya, dari hasil temuan
ketika kalian mengerjakan proyek yang mulai dari diskusi kemarin, kemudian juga untuk penggambarannya. Ya, itu yang kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada menemukan kesulitan? Nggak ada? Ya, oke. Untuk yang kalian laporkan ya dari kelompok sebelah tadi ada menyampaikan juga supaya kita sama-sama ya persepsinya satu. Nanti dari apa yang sudah kalian temukan ini diambil poin pentingnya saja. Jadi nggak perlu kalian harus tulis semua, nggak perlu harus disampaikan semua dari hasil diskusi kalian kemarin. Itu kan agak panjang ya. Nah ini kalian persingkat, ambil poinnya supaya nanti itu yang kalian sampaikan di depan kelas bagi laporan kalian. Jelas ya? Oke, terima kasih. Selamat bekerja ya. Kelompok 3. Oke, ketuanya siapa? Oke, asli ya. Sekretarisnya? Anggota ya. Oke. Untuk tugasnya ya, kalian sudah membentuk organisasinya, sistemnya. Nah kemudian yang kalian kerjakan hari ini ya, ini untuk tugas proyeknya. Jadi kita mulai dari hal-hal apa aja yang perlu kita sepakati dulu sebelumnya. Ya. Dalam pemilihan aktivitas, ya. Kemudian untuk waktu penyelesaian proyeknya, kemudian hal-hal apa saja yang kalian laporkan nantinya, kemudian juga alat bahan yang diperlukan atau diperlukan serta batasan-batasannya. Itu yang nanti kalian laporkan. Nanti kan dibacakan oleh asli yang sebagai ketua. Ya. Jadi silakan kalian buat dulu seperti biasa dan kalian tuliskan batasan-batasan apa saja. Oke, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kenapa? Kalian gambar dengan menggunakan pensil. Jadi menggunakan pensil untuk gambaran. Jadi jangan menggunakan pulpen. Kalau pulpen nanti nggak bisa dihapus kalau ada keliru. Ada lagi? Kelompok 3? Jangan ada kesulitan. Oke. Kelompok 4. Ketuanya kelompok 4. Demita, Aziza, gantian ya. Kelihatannya saya minta secara sama-sama dapat kesempatan untuk memimpin kelompok. Oke, nanti silakan dipimpin kelompoknya untuk berdiskusi ya. Antara lain ini hal-hal yang kalian sepakati dalam kelompok, dimulai dari pemilihan aktivitasnya, kemudian waktu penyelesaian proyeknya ya, kemudian hal-hal apa saja yang akan kalian laporkan, kemudian alat bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, ya, kemudian juga batasan-batasannya ya. Ini nanti yang akan disampaikan ya dari hasil diskusi kalian kemarin saya sudah buat semua ya hal tersebut. Nah, nanti silahkan kalian ambil poinnya aja, poin pentingnya, nggak usah disampaikan semua ya, karena berapa kan panjang semua ya, kalau disampaikan semua ke depan waktu kita nggak cukup. Jadi ambil poinnya, itu yang disampaikan oleh Aziza nanti sambil kalian tunjukkan tugas kalian sebagai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan selamat bekerja ya, lanjutkan. Kelompok 5? Gambar oke. Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Orang yang ketuanya. Ada kesulitan sementara? Tidak ada ya. Oke, nanti kalian silakan persiapkan untuk melakukan diskusi kalian juga. Saya akan mengerjakan tugas proyeknya sambil dicatat, mulai dari hal-hal yang disepakati dalam kelompok, mulai dari pemilihan aktivitas, kemudian waktu penyelesaian proyeknya. Di situ kan sudah ada, saya tinggal mengulangi, silakan kalian isi aja. Jadi totalnya kan ada 70 menit ya. Jadi silakan kalian bagi 70 menit itu menjadi rangkaian kegiatan atau pekerjaan saja sih yang dibuat. Nah kemudian waktu sudah hal-hal apa saja yang kita melakukan terkait dengan pekerjaan kalian dari hasil diskusi, kalian ambil poin-poinnya nanti dimasukkan terkait dengan hal. Nah kemudian alat bahan juga ya yang kalian pergunakan untuk menyelesaikan proyek, bukan diskusi ya. Minggu lalu ada yang perlu diskusi yang dimasukkan ke untuk menyelesaikan proyek. Jadi diskusinya
kalian kerjakan untuk menyelesaikan proyek dari alat-alat bahan yang menyelesaikan proyek. Kemudian catatan-catatan yang ada terkait dengan menyelesaikan proyek. Itu bukan diskusi ya. Pekerjaan diskusi, nanti pekerjaan proyek itu kita mengerjakannya secara diskusi. Paham nggak maksudnya? Paham masih bisa. Jadi kalian berdiskusi untuk menentukan alat bahan. Untuk menyelesaikan proyek dan berdiskusi untuk menentukan batasan-batasan dalam pembuatan proyek. Jadi seperti itu yang kalian kerjakan. Nah, kemudian juga ya, kalau misalnya kalian molor dan jadwal yang sudah kalian tentukan sebelumnya, ya kalian harus siapkan juga alternatifnya. Pekerjaannya apa yang akan kalian kerjakan. Jadi supaya pekerjaan ini intinya itu bisa tepat waktu. Jadi silakan kalian berjadwal atau jadwal itu. Kenapa? Bahannya dia yang di grup WA bisa dilihat di situ ya. Saya juga sudah baca ya. Jadi silakan dan di pelaporan kalian Oke, sambil diperhatikan juga ya untuk alokasi waktu yang kalian buat ya. Ketika kalian membagi waktu dari 70 menit ini menjadi sub-sub pekerjaan ya, itu pastikan kalian jangan sampai molor ya. Jadi kalian harus disiplin, konsekuen dengan jadwal yang kalian buat sebelumnya. Ya, jadi kita belajar dari yang sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Ya, ada beberapa juga yang istilahnya ada yang kelebihan, ada yang lebih cepat ya. Jadi hari ini supaya kalian bisa lebih tepat lagi untuk pengaturan waktunya. Jadi jangan sampai ada yang molor dari jadwal yang sudah ditentukan oleh kelompok kalian sendiri. Jelas ya? Ya oke. Selamat bekerja, hasilkan karya sebaik mungkin. Kemudian untuk nama penggambarnya jangan lupa diisi juga. Oke, ada kesulitan untuk penggambaran? Nggak ada ya? Itu jangan lupa dilengkapi ya. Ya. Jadi jangan satu. Jadi satu kali harus bisa aja, gampang aja. Kalau satu nanti garisnya ada yang tebal, ada yang tipis. Ditarik, jangan didorong. Tapi yang ditarik sama didorong, kalau ditarik kan gini ya. Kalau didorong
ini sudah berkurang tangan. Jadi sama dia kan? Ya, ya jangan ragu-ragu kalau dari jadi jangan pergunakan dia, tapi tangan. Enggak ada kan yang harus kamu goreng dari sendiri karena mati tentu saya anak baik dan motivasi yang total dari deskripsi itu jadi kita juga ada satu bukan kita
Diskusinya berpasangan nanti selesai. Jadi nanti ketua menyampaikan ke depan. Ini lain kali di kota divisi, soalnya di tugas-tugasnya kan nggak kelihatan, jadi kita harusnya, tapi nggak apa-apa kalau kita buat itu kalau kita agak baik, jadi dia nggak sama dengan ya. Kerjaannya, bukan semua ya, kira alamatnya bisa saya lihat. Ini nanti ke depan untuk garis tulisnya ini dibuat tipis seperti ini. Jadi dia nggak sama tebalnya dengan garis utama. Soalnya dia kan nggak kelihatan. Ya, nah, seperti ini lah kurang lebih. Ini dia yang punya tebal. Gak apa-apa nanti ke depan lah kita perbaiki. Dan untuk sementara ini nanti kita bisa kasihkan aja dulu. Untuk diskusinya di situ. Oke. Ya, oke, perhatian ya untuk seluruh kelas. Kita akan masuk ke presentasi tugas kalian. Silahkan kembalikan posisi dari kursi diskusi ke kursi kelas sebelumnya. Ya, dipersilakan.
Oke, dari minggu lalu ya, dua kali pertemuan saya mulai selalu dari yang nomor 1 dulu. Hari ini akan saya coba balik ya. Jadi kelompok yang terakhir dulu ya. Hari ini ada 5 kelompok, berarti kelompok 5 yang akan maju duluan ya untuk mempresentasikan tugasnya. Ya. Oke, kelompok 5 bagaimana? Sudah siap maju? Ya, oke, silakan. Menempati tempat di depan. Beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, anggotanya juga ikut ke depan. Maju semua. Depan semua. Ya, oke, agak nyaring sedikit ya, biar tertangkap suaranya oleh kamera, biar terdengar. Laporan atau refleksi aktivitas dan hasil proyek. 1. Kunjungan aktivitas. Proyeksi ortogonal sistem Eropa. 2. Waktu penyelesaian proyek. Waktu penyelesaian gambar 30 menit. Penyelesaian hasil laporan aktivitas dan hasil proyek 40 menit. 3. Hal-hal yang dilaporkan. Pengetahuan yang diperlukan untuk membuat gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa adalah memiliki kemampuan untuk menggambar garis tegak lurus, garis sejajar, dan menggambar sudut garis lingkaran, garis sisi beraturan. Selain itu, harus memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang sistem dimensi serta memiliki kemampuan menggambar berbagai bentuk geometri. Bagian pada suatu objek benda yang diperlihatkan pada gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa adalah tampak pada bagian sisi dari benda jika dilihat dari depan, samping kiri atau kanan, atas, bawah, dan belakang. 4. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek adalah kertas, pensil, penggaris, dan penghapus. 5. Batasan-batasan dalam pembuatan proyek adalah skop, ruang lingkup, skadal atau time, jangka waktu, dan kos biaya. Sudah? Ya, oke, silakan tunjukkan hasil kerjanya ke teman-temannya, biar teman-teman yang lihat. Ya. Oke, sudah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Dipersilakan untuk teman-teman yang maju ke depan. Ya. Oke, silakan Isorik. Apakah ada kesulitan dalam melakukan gambar proyek ortografi sistem Eropa? Apa ada kesulitan? Ya, maksudnya kesulitan apa yang ditemui selama penggambaran ini? Ya, yang kalian kerjakan. Nah, nggak ada menemukan kesulitan ya. Ya, oke, dalam pekerjaan ini sendiri, ya, kira-kira dari waktu kan tadi ada 70 menit ya. Kalian bisa menyelesaikannya dalam berapa lama? 30 menit. 30 menit ya. 30 menit untuk keseluruhan. Jadi sudah mencapai atau melampaui target yang sudah kalian buat sebelumnya ya, dari 70 menit. Ya, oke. Saya kira itu ya yang bisa saya tanyakan. Kalau kesulitan tidak ada, ya saya harap ke depan bisa lebih baik lagi ya. Kemudian juga untuk penggambaran ya bisa lebih rapi lagi ya, terkait dengan tebal tipis garis yang kalian buat sebelumnya. Jelas ya untuk kelompok 5. Oke, silakan duduk, beri aplaus untuk kelompok. Sekarang kita berpindah ke kelompok yang tengah ya, karena kebetulan kelompok tengah ini ada. Kelompok 3 dipersilakan. Ya, oke, beri semangat dulu untuk kelompok. Satu, pemilihan aktivitas membuat gambar tampak konstruksi sambungan sudut ekor burung dengan proyeksi ortografis sistem Eropa. 2. Waktu penyelesaian proyek persiapan alat dan bahan gambar 7 menit.
akhir gambar 22 menit. Total keseluruhan waktu pengerjaan 3. Hal-hal yang dilakukan bagian pada suatu objek benda yang diperlihatkan pada gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa adalah tampak pada bagian sisi dari benda jika dilihat dari depan, samping kiri, samping kanan, atas, bawah, dan belakang. 4. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek: alat, pensil, penggaris, dan penghapus, bahan, kertas gambar, ukuran kampak. 5. Batas dan batasan dalam pembuatan proyek: pembuatan gambar tampak konstruksi semua sudut ekor burung terdiri dari tampak atas, tampak depan, dan tampak samping kiri. Oke, sudah. Kelompok 3 silakan menunjukkan hasil gambarnya. Oke, sudah. Oke, pertanyaan yang sama ya, yang diajukan oleh Isromi tadi. Kira-kira kesulitan apa sih yang kalian temukan selama mengerjakan tugas ini? Tidak ada. Jadi belajar dari yang pertama ya, kesulitan terkait dengan konsep dan lain sebagainya sudah kalian perbaiki di pertemuan ini. Dan saya harap ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian juga terkait dengan tebal tipis garis ya, nanti bisa diperbaiki juga. Karena saya lihat masih ada sedikit keliru ya di sana ya, ketebalannya yang hampir sama. Nanti saya akan jelaskan di akhir pertemuan kita. Oke, saya kira itu cukup dari saya ya. Terima kasih untuk kelompok 3, hebat semua. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 3 bisa masuk. Beri aplaus untuk kelompok. Sekarang kita berpindah ke kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan semuanya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, beri semangat untuk kelompok 4. Biar mereka bisa lebih semangat lagi untuk menjadikan hasil pekerjaan mereka. Ini kebetulan cewek semua di satu kelompok ya, tapi tidak apa-apa. Saya yakin hasilnya pun tidak akan kalah dari hasil yang dikerjakan oleh tim cowok ya. Laporan atau refleksi aktivitas dan hasil proyek. Penulisan 1. Pemilihan aktivitas: membuat gambar tampak konstruksi sambungan sudut atau ekor burung dengan proyeksi ortografis sistem Eropa. 2. Waktu penyelesaian proyek: A. Persiapan alat dan bahan 3 menit. B. Membuat garis pinggir di kop nama 15 menit. C. Membuat garis sumbu X dan Y 5 menit. D. Membuat gambar tampak atas 10 menit. E. Membuat gambar tampak depan 10 menit. F. Membuat gambar tampak samping kiri 10 menit. G. Membuat notasi dan keterangan gambar 5 menit. H. Finish akhir gambar 12 menit. Total keseluruhan waktu pengerjaan 70 menit. Hal-hal yang dilaporkan: pengetahuan yang diperlukan untuk membuat gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa adalah memiliki kemampuan untuk menggambar garis tegak lurus, garis sejajar, dan menggambar sudut, garis lingkaran, garis isi, ukuran. Selain itu, harus memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang sistem dimensi serta memiliki kemampuan menggambar berbagai bentuk geometri. Bagian pada suatu objek benda yang diperlihatkan pada gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa adalah tampak bagian sisi dari benda jika dilihat dari depan, samping, kiri, atau kanan, atas, bawah, dan belakang. 4. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek: A. Alat, pensil, penggaris, dan penghapus. B. Bahan, kertas gambar ukuran A4. 5. Batas-batasan dalam pembuatan proyek: pembuatan gambar tanpa konstruksi sambungan sudut atau ekor burung terdiri dari 4 atas,
Sudah? Ya oke, silakan ditunjukkan hasil karyanya ke teman-temannya. Oke ya, kelompok 4 sudah menyelesaikan tugas proyek dan juga presentasinya hari ini. Yang saya ingin tanyakan dulu ya, dari teknik yang sudah kita lakukan ya, baik sistem Amerika maupun sistem Eropa, menurut kelompok 4 yang paling mudah untuk dilakukan ini yang mana? Dari salah satunya. Atau yang paling sulit saja? Kira-kira sistem Amerika atau sistem Eropa? Sistem Eropa. Kenapa? Jalan-jalan sedikit Renita. Nggak terkenal. Karena apa? Kenapa Eropa lebih sulit? Oke, kalau kelompok lain bagaimana? Ya kelompok yang duduk nih. Dari sistem Eropa maupun yang Amerika, yang mana yang menurut kalian yang paling sulit untuk di Amerika. Amerika ya? Amerika ya? Kenapa Amerika? Ya, Amerika. Kalau Eropa kan sedikit terbalik. Katanya tadi Pak Perdana Musa. Yang mudah atau yang susah yang sistem Amerika? Kalau menurut saya sistem Amerika yang mudah. Yang mudah, berarti Amerika yang Eropa yang sulit ya? yang sulit. Iya, kenapa lebih sulit? Karena kalau Eropa, sistem Eropa itu kan kebanyakan menghadap sendiri ya Pak ya. Ya, Nah, kalau saya tuh sedikit agak kesulitan kalau menggambar yang menghadapnya oh gitu. belum terbiasa ya. Belum terbiasa aja ya. Jadi lebih Amerika ini lebih mudah tentunya dibandingkan dengan ya. Kanan. Eropa dengan tekanan. Oke. Oke. Bagaimana kelompok 4? Yang lebih sulit yang mana? Amerika atau Eropa? Eropa ya. Kenapa? Tadi bilangnya Amerika berubah pikiran lagi menjadi Eropa ya. Kenapa? Susahnya di mana? Apakah sama seperti Israel tadi dari segi penggambarannya ya, karena belum terbiasa aja untuk penempatannya. Jadi kalau Amerika kan kalau yang kanan ya udah dia di sebelah kanan, kalau yang kiri ya dia di sebelah kiri. Ya kalau Eropa dia agak berbeda. Kalau yang kiri dia posisinya di sebelah kanan, kalau yang kanan dia posisinya di sebelah kiri. Jadi seperti itu ya kesulitannya. Ya oke, saya harap nanti ke depan bisa memperbaiki lagi. Kemudian dari segi gambar ya, kalau saya lihat sepintas ya sudah oke ya. Sebagian ada sebagian juga yang masih perlu penyempurnaan lagi ya ke depannya. Oke, beri hapus untuk kelompok 4. Kelompok 2, silakan. Kelompoknya Aldo. Silakan. Pendidikan aktivitas menggambar versi ortografi sistem Amerika. Waktu penyelesaian versi persiapan alat 5 menit, dan nama 10 menit, pembuatan X dan Y 5 menit, gambar tampak atas 10 menit, gambar tampak depan 10 menit, gambar tampak samping kiri 10 menit, pembuatan di dalam keterangan gambar 10 menit, definisi akhir gambar 10 menit, total waktu 70 menit. Hal-hal yang dilakukan penentuan letak atau posisi gambar tampak pada versi ortogonal sistem Eropa agar gambar sebuah benda bisa diperoleh dengan cepat. Diperlukan 3 benda untuk menggambarkan proyeksinya. A. Bidang proyeksi horizontal disebut dengan proyeksi 1 menunjukkan tampak atas. B. Bidang proyeksi
vertikal disebut bidang proyeksi 2. Menunjukkan tapak depan. C. Bidang proyeksi profil disebut bidang proyeksi 3 menunjukkan tapak samping. Bagian pada suatu objek dengan kelihatan pada gambar proyeksi ortogonal sistem Eropa pada tampak pada bagian sisi dari benda jika dilihat dari depan, samping kiri, atas kanan, atas bawah, belakang. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyeksi proyek. Pensil, pulpen, penghapus, penggaris, kertas gambar, pengumpulan A4. Batas dalam pembuatan proyek. Pembuatan gambar tampak konstruksi sambung sudut terdiri dari tampak atas, tampak depan, dan tampak samping kiri. Ya, oke, silakan ditunjukkan tugasnya teman-temannya. Oke, untuk kelompok 2 ya, pertanyaan sama seperti tadi. Jadi kesulitan apa sih yang kalian temukan selama penggambaran sistem Eropa ini? Tidak ada, ini semua bisa. Oke, jika dibandingkan dengan yang sistem Amerika yang sudah dilakukan sebelumnya, kalian lebih cenderung kalau misalnya dikasih tugas ini menggambar dengan sistem Eropa atau sistem Amerika? Lebih ke Amerika. Sistem Amerika. Ya. Oke, kenapa? Karena lebih simpel. Karena lebih simpel dibanding dengan sistem Eropa. Ya, walaupun sebenarnya di Indonesia ini lebih banyak menggunakan sistem Eropa yang penggambaran, tapi tidak apa-apa kalau kalian suka yang sistem Amerika, ya tetap dikembangkan juga yang Eropa. Ya, jadi supaya kalian bisa kedua-dua sistem tersebut. Oke, beri hapus untuk kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan. Sistem Pro. 1. Pemilihan aktivitas. Membuat gambar proyek fotografi sistem Eropa. 2. Waktu penyelesaian proyek. Persiapan alat dan bahan gambar 5 menit. Pembuatan garis pinggir dan kod nama 20 menit. Pembuatan gambar proyek grafis sistem Eropa 25 menit. Pembuatan notasi gambar dan keterangan gambar 10 menit. Finishing akhir gambar 10 menit, total 70 menit. 3. Hal yang dilaporkan. Pengetahuan yang diperlukan untuk membuat gambar proyek ortogonal sistem Eropa adalah memiliki kemampuan untuk menggambar garis lurus, garis sejajar, dan menggambar sudut garis, lingkaran, garis isi. Peraturan selain itu harus memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang sistem dimensi, serta memiliki kemampuan menggambar sebagai bentuk geometri. 4. Alat bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Pensil, penggaris, penghapus, kertas busur, penggaris segitiga, penggaris T, dan penpot. 5. Batasan-batasan dalam pembuatan proyek. Pembuatan gambar tampak konstruksi semua sudut ekor burung terdiri dari tampak atas, depan, dan samping kiri. Oke, sudah selesai presentasinya. Ya, oke, silakan ditunjukkan hasil pekerjaannya kepada teman-temannya. Ya. Oke, pertanyaan yang sama untuk kelompok 1 ya. Kira-kira kesulitan apa yang ditemui selama penggambaran dengan sistem Eropa ini dalam pengerjaan proyeknya? Tidak ada ya, jadi bisa diselesaikan dengan baik ya. Oke, jika dibandingkan dengan sistem Eropa, sistem Amerika yang sudah dikerjakan sebelumnya, lebih mudah yang mana menurut kalian? Yang Amerika. Yang Amerika ya, dibandingkan dengan yang Eropa. Ya, alasannya? Ya, kalau menurut saya lagi saya kurang bisa menggambarkan ke arah kiri. Saya tekannya ke kanan. Oh ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya, jadi setuju ya. Ada kesulitan di sana. Ya oke, beri hapus untuk kelompok 1. Ya oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 semua sudah menyampaikan
presentasinya masing-masing ya. Dan saya lihat semuanya sudah oke ya, secara umum ya sudah bagus. Cuma masukan saya seperti ini ya, terkait dengan penggambaran untuk sistem Eropa. Mungkin dia berbeda ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Kalau yang Amerika yang kita buat sebelumnya, dia akan sesuai dengan penamaannya untuk tempatnya. Nah, sedangkan untuk yang Eropa dia mungkin agak berbeda, terutama untuk tampak samping ya. Kalau dia samping untuk Amerika, yang samping kanan itu dia posisinya ada di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, dia posisinya juga ada di sebelah kiri. Nah, kalau Eropa ini kebalikannya ya. Kalau dia ada kita buat tampak samping kanan ceritanya ya, dia posisinya ada di sebelah kiri. Begitu juga dengan tampak sebelah kiri, posisi gambarnya ini dia ada di sebelah kanan. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menemui kesulitan, ya wajar saja ya, mungkin kita perlu banyak pelatihan ya, karena terus terang untuk di Indonesia sendiri ya, itu lebih banyak menggunakan sistem Eropa untuk penggambarannya. Jadi bagi yang masih kesulitan bisa banyak belajar lagi. Ya, tapi tidak masalah kalau misalnya mau terus-terusan menggunakan sistem Amerika, ya tidak menutup kemungkinan suatu saat kalian akan pergi ke Amerika untuk bekerja di sana ya. Hal itu juga dengan yang sistem Eropa, kalian tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat bekerja di negara-negara Eropa atau yang menggunakan sistem penggambaran Eropa maupun Amerika. Nah, kemudian juga terkait penggambaran juga ya, saya lihat masih ada sedikit kesulitan ya, terutama untuk pembuatan atau pembedaan tebal tipis garis ya. Tebal tipis garis ini penting sekali untuk membedakan gambar yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Garis tebal ini biasanya dia menunjukkan garis yang atau bidang gambar yang dia kelihatan. Sebagai contoh untuk sisi dari benda ya, sebut saja dia misalnya bendanya seperti ini. Sisi bagian yang terlihat ya, atas bawah ini dia digambar dengan sisi tebal. Sedangkan bagian belakang yang tidak terlihat, yang tergambar dengan garis putus-putus, itu dia lebih tipis ya, tebal garisnya dibandingkan dengan garis yang terlihat. Jadi supaya kelihatan bedanya. Kalau saya lihat tadi ada beberapa yang dibuat sama ya, jadi kelihatan gambarnya ini muncul semua. Dalam artian ya strong semuanya, baik yang garis terlihat maupun tidak terlihat. Akhirnya apa? Menumpuk. Jadinya kita tidak tahu yang mana yang depan, yang mana yang belakang. Nah, cara membedakannya yang paling gampang ya di penggambaran itu adalah menggunakan tebal tipis garis. Ya, ketika kita bisa menggunakan tebal tipis garis, kita bisa tahu, oh ini depan, ini belakang, ini yang tidak terlihat, ini yang kelihatan. Tanpa kita harus kasih tahu ini depan, ini belakang, ini terlihat atau tidak terlihat. Jadi seperti itu kuncinya dalam penggambaran. Ya, apapun penggambarannya sebetulnya. Tapi kita belajar di gambar teknik, itu aturan yang harus kita ikuti. Ya, jadi supaya bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya nanti. Jelas ya? Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Yakin pasti? Sure? Sure, ya baguslah, pintar semua berarti ya. Berarti semuanya sudah hebat, sudah lulus. Ya, nah, hari ini kita akan lanjut lagi ya. Sedikit kita akan masuk ke bagian kuis. Minggu lalu ada yang request ya. Kuisnya kurang banyak soalnya. Ya, hari ini kita masuk ke kuis 5 soal lagi ya. Power on. Enter GS card and play it. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Ya, oke, untuk kuis pertemuan ketiga ya untuk hari ini. Nah, di sini soalnya yang pertama, proyeksi Eropa masuk ke dalam jenis proyeksi kita lihat apakah benar. Jadi hapus untuk diri sendiri. Hebat semua. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, dari gambar ini ya, jika benda dipandang dari atas maka permukaan yang tampak adalah nomor 6 ya. Oke. 146. Oke.
Jika benda dipandang dari depan, ya, maka permukaan yang tampak adalah nomor 358 358 ya. Oke. 358. Oh, ada tulisannya ya. Ya. Kita sering-sering tepuk tangan untuk memotivasi diri kita ya, supaya kita tambah semangat walaupun ini jam terakhir ya, tapi tidak mengurangi semangat kalian. Berikut ya, soal nomor 4. Nah, ini dia. Berikut ini yang tidak dapat ditampilkan. Ya, tidak dapat ditampilkan dalam proyeksi ortogonal adalah bayangan. Oke, semangat bayangan ya. Kita pilih bayangan. Oh, ternyata salah. Ya, bayangan ternyata terlihat. Apalagi? Bidang, Pak. Bidang. Oke, kita coba bidang. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir untuk nomor 5. Nah, ini dia. Letak pandangan atas ya pada proyeksi Eropa adalah yang mana? Apakah dia samping kiri pandangan depan, atas pandangan depan, bawah pandangan depan, samping kanan pandangan depan, atau atas pandangan samping kanan? Yang mana? Depan. Sekali lagi ya, soalnya letak pandangan atas ya pada proyeksi Eropa adalah di mana? Pandangan atas. Tadi barusan kalian gambar juga. Apakah dia samping kiri pandangan depan, atas pandangan depan, bawah pandangan depan, samping kanan pandangan depan, atau atas pandangan samping kanan? Posisi tampak atas tadi. Atas pandangan depan. Yang lain sebelah sini. Samping kiri pandangan depan. Kita coba satu-satu ya. Atas pandangan depan, atas samping kiri pandangan depan. Samping kiri pandangan depan. Biru ya. Sekarang kita coba yang atas pandangan depan. Atas pandangan samping kanan pandangan depan, Pak. Samping kanan pandangan depan. Oke, coba satu-satu sampai habis. Atas pandangan samping kanan. Bawah pandangan depan. Sisa ada 2 nih ya. Bawah pandangan depan atau atas pandangan samping kanan. Atas pandangan samping kanan, Pak. Atas pandangan samping Saya kanan. nggak tahu dulu. Yang menjawab atas pandangan samping kanan berapa orang? Angkat tangan. Oke, hampir separuh lebih ya. Oke, sekarang yang menjawab bawah pandangan depan. Saya juga, Pak. Ini Solo kan? Sudah semua. Oke, kita lihat ya. Solo. Berarti atas pandangan samping kanan ya, dapat ya, lebih dari 50%. Berarti jawaban yang benar adalah bawah pandangan depan. Ya. Jadi itu jawabannya. Padahal baru aja kalian lihat tadi ya, kemudian juga buat sendiri. Oke, selamat buat kalian masing-masing ya. Nah, kita akan masuk ke bagian ini untuk mengingatkan kalian untuk tugasnya ya. Jadi di lembar kerja peserta didik yang KPD 3, di situ ada soal untuk tes formatif ya. Nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing sesuai dengan link yang ada di bawah ini. Jadi kalian kerjakan di rumah untuk penilaian untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira pencapaian kita apakah sudah bisa lebih bagus ya, atau kita harus mengulang lagi materi ini dalam minggu depan. Ya, saya harap semuanya bisa mengerjakannya sebaik mungkin supaya nilainya juga bisa lebih bagus. Ya. Nah, kemudian untuk terakhir ya, untuk pertemuan hari ini belum menutup. Jadi silahkan nanti kalian di rumah ya, masing-masing ya, cek lagi ya untuk WA-nya. Ya, jadi di sana nanti akan saya kirimkan lagi untuk pertemuan berikutnya untuk materi pembelajaran kita ya ke minggu depan. Untuk pembelajaran, jadi untuk materi kemudian juga SKPD-nya. Tapi pastikan untuk tes formatifnya dikerjakan. Jadi supaya nanti kita bisa lanjut ke materi berikutnya dengan enak kalau nilainya sudah oke semua. Dan saya harap semua sudah oke karena kalian sudah dapat materinya semua hari ini, sudah praktik juga ya. Saya yakin tes formatif tidak akan menemui kesulitan. Oke, terakhir ya, sebelum kita menutup
kegiatan kita hari ini ya, saya minta sekali lagi untuk Asrial ya, untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kemarin, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan mulai. Sudah selesai. Ya, oke. Akhir kata ya, sebelum kalian pulang, nanti silakan tugasnya bisa dikumpulkan ke depan. Kemudian pesan saya, hati-hati di jalan, jangan ngebut ya. Sampaikan salam pada orang tua kalian dan tetap jaga prokes 5M kita supaya kita bisa tetap sehat. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu kembali minggu depan. Siap. Wir. Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih Bapak. Disusun aja. Berkelompok. Itu,